Kak dibawa, dibilang Feby bilang menyembah tadi. Aku bilang bukan menyembah tapi mengimani Kak cinta istriku. Gimana sih? Emang iya. Ada HP gue mati satu lagi, ntar gue puterin lah kalau gue niat. Ya, silakan Jul. Iya, itu apa namanya? Iman kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa sebenarnya ini loh, Allah itu Allah yang disembah, ya Allah yang harus disembah. Nah, kenapa iman orang Kristen itu lebih iman yang kami sebagai orang Kristen ini adalah harus meyakini bahwa keselamatan itu adalah anugerah, atau keselamatan itu adalah kasih karunia yang besar lewat iman kami kepada Yesus Kristus. Memang dalam penyembahan itu ketika kita datang kepada kami sebagai orang Kristen ketika datang ke dalam gereja mengagungkan, menghormati, menyembah, sebenarnya menyembah Yesus Kristus sebagai suatu hal yang mengatakan ungkapan terima kasih kepada Allah. Panjang lebar banget sih menyembah atau tidak? Lu terima kasih kepada Allah tapi yang disembahnya Yesus, ini gimana caranya? Gua pengen ngucapin terima kasih ke Joel Umbu, tapi yang gua kasih hadiah ini Asep. Bisa gitu? Oke, mengenai kami menyembah kepada Yesus Kristus, iman saya sebagai orang Kristen begini Bang. Mungkin ini keterbatasan saya sampaikan ya. Menyembah kepada Yesus Kristus adalah suatu anugerah besar bagi kami. Suatu kasih karunia besar bagi kami. Kenapa? Dia mengambil rupa manusia, kemanusiaannya itu adalah 100%. Selalu rupa aslinya apa kalau bukan manusia? Rupa aslinya apa? Hah? Rupa aslinya apa? Rupa aslinya yaitu Yesus. Dia mempunyai karakteristik kealahan. Rupa siapa yang diambil? Manusia siapa? Namanya siapa? Rupa yang diambil ini? Yesus. Ya, namanya Yesus. Nah, ya udah, berarti bukan mengambil rupa, itu emang mukanya Yesus gitu loh. Oh, dengar loh. Dengar ya. Oke, saya jelaskan secara detail saja dari awal ya. Nah, saya meyakini Allah itu mengambil rupa manusia 100%, dia sempurna sebagai manusia. Kenapa nggak kawin? Hah? Tunggu saya jelaskan dulu. 100% dia manusia dalam kesempurnaan. Dia mengalami kelemahan tubuh seperti kita juga. Dia bertumbuh secara bertahap juga seperti kita juga. Tapi perbedaannya, dia adalah sempurna. Dia tidak mengenal dosa, dia tidak mengenal, tidak disentuh oleh dosa. Itu kesempurnaan sebagai manusia. Sebagai kealahannya, tunggu dulu. Sebagai kealahannya, dia dapat menghidupkan orang yang mati, ya, sebagai kealahannya. Dia dapat melakukan mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh para nabi, dan dia kudus, ya. Dia datang dalam roh Allah, ya. Seterusnya dia dapat berkuasa di langit dan di bumi. Itulah sebagai kealahan bagi kami. Dan ingat, selalu saya sampaikan, kata Yesus itu selalu disertai Allah menyertai. Nah, kami sebagai orang Kristen meyakini bahwa Allah itu menyertai kami. Kata keselamatan tadi sudah dijelaskan. Keselamatan itu ya suatu kebebasan, bebas dari belenggu dosa. Makanya Allah itu dikategorikan Yesus itu dikategorikan penyelamat. Dia membebaskan orang yang terbelenggu oleh dosa. Dan kami meyakini bahwa kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri kecuali Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia.
Pengorbanan Yesus mewujudkan adalah belas kasihan Allah. Nah, sekarang ini ya, kita coba Silakan. lihat yang case soal ini membangkitkan orang mati. Ini Lazarus. Ya. Nah, ini ya, ini tuh ada di Yohanes Bukan hanya 11. membangkitkan orang mati. Dengar dulu. Dia dapat Apalagi yang mau gua mengampuni dengar, dosa. udah kepenuhan kuping gua. Silakan kalau Anda mau selamat melalui melalui perbuatan Anda, silakan. Itu adalah Bukan Iman maksudnya Anda, gini tapi loh kepada Joel, orang seperti yang Kristen. gue sering bilang di awal, kalian boleh meninggikan Yesus, kalian boleh memuji Yesus, tapi jangan difitnah, gitu. Ini lu perhatikan di sini Joel. Nah, dengar dulu Bang. Kami Apa? tidak satu titik pun kami memfitnah Yesus, karena kami meyakini berdasarkan perkataan Yesus juga, Bang. Nah ini kita lihat Lazarus ya, Lazarus dibangkitkan ya. Ini Yesus Bukan nanya, asumsi di mana Anda kamu, di mana mengatakan dia bahwa kamu kami baringkan? memfitnah Ah Yesus. gitu. Nah Yesus nangis, Ini aja Kak Yesus Joel. nangis. Nah lalu kemudian kata orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Nah udah gitu langsung kata Yesus, angkat batu itu. Marta disuruh angkat batu. Saudara-saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ya sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kenapa nggak dibahas? Ya. Sebelum Lazarus Iya. bangkit, kenapa bagian ini nggak dibahas? Engkau yang telah mengutus aku. Kamu dengar, ya. Nah, Selalu enggak, maksudnya saya katakan, ini kan Yesus ini minta dulu kepada Bapak. ya. Akhirnya Bapak mendengarkannya, barulah dia ngomong, Oke, Lazarus, saya marilah mendengarkan. keluar. Kan gitu dia bilang. Ini kenapa nggak dibahas? Tipu-tipu, iya. Mau tipu-tipu. Oh, dengar dulu. Kenapa dia mengungkapkan hal itu? Ingat, Allah itu, Yesus itu selalu memberikan contoh cara berdoa kepada Allah. Ya. Artinya, Ya itu kalau Yesus ya itu gitu loh Joel. Kalau Yesus ngasih contohnya berdoa kepada Allah, kenapa lu malah berdoa kepada Yesus? Yang nyontohin siapa? lah justru Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang Terus, nyontohin berdoa kepada Yesus siapa? Bang, di dalam Alkitab banyak ayat yang mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang Aku bersama-sama nyontohin dengan Bapa. berdoa kepada Yesus siapa? Yesus tiap nyontohin berdoanya kepada Allah. Oke, saya kasih tahu. Yesus berkata, berdoa kepada Yesus ya. Berdoalah ke dalam namaku, maka aku akan memberikan semuanya. Ini ayatnya. Di mana? Coba Anda lihat di Matius 1 di Matius 7 ayatnya yang ke-7. Saya bacakan ya. Matius berapa? 1. Saya kasih dulu Matius 7. Matius 7. Matius 7 Nomor? Bukan nomor, itu Matius 7 ayat. Bacakan. Iya dong. Iya dibacakan. Suara gue bagus ya. Hal pengabulan doa, ya dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta mereka akan menerima, dan setiap orang yang mencari mereka akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Nah, itu pernyataan Yesus itu dikatakan mintalah itu. Coba Di mana berdoa kepada Yesus? Yesus mencontohkan. Ini yang gue bilang jangan difitnah. Nah, Di mana Yesus mengajarkan berdoanya kepada Yesus di mana? coba kamu berdoalah dalam namaku itu. Ada ayatnya itu. Mana? Cari. Ya lu carilah. Ini gue cariin ya. Berdoalah dalam namaku. Doa siapa? Maka aku akan berikan kepadamu.
Ada itu. Mana? Kosong. Simsalabim. Kosong. Coba Bang Kores. Ini Ya. Bang Kores ini kan? Ya. Ya. Bang Kores, itu kan yang di ayat, tunggu saya cek, saya carikan ya di ayat yang mengatakan mintalah dalam namaku itu. Oh, coba. Buka Matius 13 ayat 19. Mintalah dalam namaku. Ini Yohanes 16:24. Tetap layar bisa. Yohanes 6 ayat berapa dikatakan itu? Ya. Nah, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Itu ya. Ada nama itu. Mana? Mintalah dalam namaku, maka aku akan. Matius 13 lah, ayat 19. Malam Stefan Kristen ya? Stefan Kristen. Ya. Yuk bikin 300 kata layar yuk. Buka Matius 13 ayat 19. Matius 19. Matius 13 ayat Oh, 19. 13. Matius 13 nomor 19. Matius 13 nomor ini. Nomor berapa? 9 atau berapa? 19. Iya? Nggak ada suaranya. Berapa? Dibaca, iya, 13 ayat 19. 19. Kepada ini ya, kepada setiap orang ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oh, ini nyepet ceritanya. Seperti itulah kalian tahu tapi tak memahami. Ya, kami tuh tahu, cuman kami tuh cuma pesan kepada kalian tuh, kalau nggak tertulis jangan difitnah. Kalau nggak tertulis jangan difitnah, kasihan. Anak orang kasihan. Padahal 13 itu tertulis. Kok Oh, lihat tuh. kasihan kok Kak dengan apa yang kuimani. Bukan Tinanya yang kasihan, orang yang difitnahnya itu yang kasihan itu. Ayat mana sih Kak yang dibilang memfitnah itu? Perkataan kalian Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Gua ubek-ubek dari Matius sampai Wahyu nggak ketemu. Yesus adalah bagian dari Tritunggal, dari Kejadian sampai Wahyu gua cari nggak ketemu. Yesus akan Yesus adalah manusia. Dibilang Yesus adalah manusia. Yesus Tuhan menjadi manusianya itu loh. Yesus itu adalah Allah Tritunggal. Nah tuh, Yesus adalah Allah Tritunggal. Ini yang ngomong siapa? Allah Bapa ngomong begitu, Allah Bapa. Gini loh, versinya gini loh, Abang. Ah. Yesus itu ketika dia di dunia, ketika dia melihat kita ini semua itu adalah Tritunggal. Bapa, dialah Putra, dan dialah Roh
Kudus. Oke, Tritunggal ya, kita bahas Tritunggal sekarang. Nih, gua kasih tahu nih ya, lu tuh mengimani Tritunggal tuh dari siapa sih yang mencetus nih? Gua kasih tahu ya. Nah, nih, gua abre nih, abre. Dan tunggu ya. Yang dibilang Yesus itu adalah manusia. No, itu bukan Yesus bukan Yesus adalah manusia. Yesus itu datang sebagai manusia. Itu beda kata. Itu beda kata. Udah dia diangkat pula, dia diangkat dia sebagai manusia kok. Ya kan? Kan dia Loh, kok? itu Loh, sebagai manusia Markus 14:62. Udah terangkat pula jadi manusia masih nggak ada jadi Allah Bapa. Nih, coba nih. Buka Kak, aku coba Markus tanya 14:62. Coba aku tanya ke kakak, nih, kan tadi dibilang Yesus adalah manusia, itu adalah berarti memang udah fix nih, Yesus adalah manusia, gitu ya. Bukan Allah Bapa, Tapi, bukan pencipta, nih, bukan yang Maha Kuasa. enggak. Nah, coba buka Yesus Markus 14:62, itu tertulis Bibelmu kok. Buka aja, Apa baca ya? aja. Ini, sini lu, gua kasih paham Lihat lu. dulu Ini sana, dari, lihat datanya. nah ini dari ini ya, ini dari S2 Universitas Kristen nih ya. Enggak usah, Nah, nih. enggak ngambil dari situ, enggak. Enggak, Aku maunya aku Alkitab, tunjukkan Enggak, sama aku Alkitab. Sini, Enggak Alkitab, aku enggak mau sini. itu. Sini. Alkitab, Iya, enggak ada tunggu, sama aku ngambil biarin gua bacakan dari dulu. apa orang lain. Gua bacain dulu. Mana nih? Quintus Septimius Florent Tertullianus atau Tertullianus, lahir 155, meninggalnya 230. Yaitu seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia kelahiran, hidup dan meninggal di Kartago, sekarang Tunisia. Ia dibesarkan dalam keluarga berkebudayaan kafir, berkebudayaan pagan katanya, serta terlatih dalam kesusastraan klasik, penulisan orasi dan hukum. Pada tahun 196, itu abad kedua, ketika ia mengalihkan kemampuan intelektualnya pada pokok-pokok Kristen, ia mengubah pola pikir dan kesusastraan gereja di wilayah barat sampai sebagai Bapak Gereja. Ia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Ia memperkenalkan istilah Trinitas. Dar, selamat datang di kebenaran. Bukan dari Allah Bapa, bukan dari Roh Kudus, bukan dari Yesus. Lu tuh dari Tertullianus, dari dia nih. Ini nih dia yang ngasih kabar Tritunggal itu. Ini. Bang. Ini datanya, Aku tadi udah bilang kan, abang kalau mengambil data dari Alkitab, jangan dari yang kayak gitu, kita aku percaya. Ini sejarah mengatakan Tertullian. Aduh, nggak ada. Aku mau dari Alkitab, tunjukin. Ayo. Tunjukin sama aku. Ya, Apa? tunjukin. Yang Ini. aku bilang. Ini. Iya, memperkenalkan istilah Trinitas gitu. Bukan dari Iya, gua. memperkenalkan istilah Trinitas. Itu sejarawan. Ayo. Itu sejarawan. Aku minta kamu mencari itu dari Sebelum Alkitab. Tertullianus, siapa yang pertama kali ngomong Tritunggal? Siapa? Yesus sudah dibuatkan sejak awal mula. Iya, itu Yesus soal nubuat nanti, beda topik. Sebelum Tertullianus, siapa yang pertama kali ngomong Tritunggal? Siapa? Ayo. Apa? Yesus sudah dibuatkan Si Joel masih menggali-gali di mana keimanan soal berdoa kepada Yesus. Allah itu berbentuk dalam perjanjian ini, dalam kitab Taurat. Dan di dalam perjanjian baru itu dia menjadi manusia. Itulah makanya itulah Tritunggal. Iya, itu siapa yang pertama kali mencetuskan konsep Tritunggal sebelum Tertullianus? Siapa Yesus sebelum dia? sendiri yang mengatakan dia adalah Tritunggal. Di mana? Ada bukalah Matius 28 Mana ayat aku? 18. Di mana? Oke, kita lihat di sini. Buka dulu, kamu jangan buka dari sejarawan. Apaan? Kita kan berdasarkan data fiktif yang ada di Alkitab kita. Gimana sih kamu? Matius 28. Data ini kan yang mengkliping kitab kalian menjadi ngumpul gini, surat-surat dan kitab-kitab orang-orang itu kan sejarawan, Bre. Loh, nggak begitu konsepnya. Dia Ini bilang datang dari Tritunggal. langit bentuknya Enggak nih, begini. dengar dulu. Emang datang dari langit bentuknya begini? Dengar ya, aku bilang ya, ini aku bacain. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Alah dong. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku telah menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pirtinyi ini. Siapa Ya, yang tapi bilang tunggu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini Tritunggal? Siapa? Siapa? Kan tadi aku Siapa udah yang jawab bilang Bang ini Diata. Tritunggal? Mana? Tadi lu Nih, janji tunggu ada, ya. ada Tunggu. Yesus ngomong Tritunggal. Tadi lu Perikopnya, janji ya? tunggu. Mana? Bang, setahu abang, Tritunggal itu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setahu abang ya. Oke, kita baca lagi Kata dari Tertullian atas. sih gitu kata Tertullian. Oke, berarti yang abang ketahui tentang Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bener nggak? Yang abang Kata ketahui aja Tertullian dulu. gitu. Nah, Oke. yang gua tahu itu kalau Tritunggal adanya di sini nih, Keluaran Kenapa sih abang 29. carinya dari keluaran sementara Keluaran itu 29 14 lu lihat di sini Keluaran 29 14 nih. Nih. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ini yang gue tahu. Tunggu, di dalam perikop itu ada nggak? Kan Ini sekarang yang gua pembahasannya adalah Tritunggal ya. Di Ya. dalam perikop itu ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tritunggal? Sekarang kan kita bahasnya mana sih ayat yang mengatakan tentang Ini. Tritunggalan Ini. itu? Gitu. Ini. Mana? Daging itu lembu cuma bilang- bukan. Kulit lembu bukan. Kotoran lembu bukan. Loh, Nah, itu kenapa jadi ke penghapus dosa. Tritunggal? Ini. Kenapa jadi Ini. ke Tritunggal Karena sementara itu Bang? menghapus dosa, lu lihat ini. Ini menghapus Sebagai dosa. Abang baca Apa? korban. Penghapus. Penghapus dosa. Kan katanya korban itu kayak gini. Sekarang aku tanya. Kayak gini loh. Korban itu bukan dikatakan dia yang menghapus dosa. Bukan. Dia adalah sebagai salah satunya korban Apa? penghapus dosa. Abang itu Bang Perah ini nggak masuk sama aku. Yang dibahas apa, yang dijawab apa. Sekarang aku tanya sama abang. Lu kalau mau Tritunggal ini yang gua tahu. No, yang abang tahu Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus enggak? Bapa, Enggak, Putra, yang dan ini Roh loh, Kudus ini. enggak? Lembu jantan yang gua tahu. Nggak ada kata-kata Tritunggal di situ, abang. Nggak Ya ada. memang di sini ada kata Tritunggal. Sih. Baca deh. Nih, biar Mana? aku bilangin lagi ya. Mana? Makanya abang, sekarang itu Mana? kan kita membahas, ada nggak Mana? ayat yang mengatakan bahwasanya dia Tritunggal? Nih aku bacakan ya. Makanya kalau misalnya kita nggak ada yang tertulis, kita bisa kemana saja mengawang-awang Loh, jadi. ada tertulis. Gitu loh. Ada Mana? tertulis. Mana? Makanya Mana? dengar Mana? dulu. 3 tapi 1 ya. Nah, itu 3, satunya mana di situ? Benar. Satu itu adalah Yesus. Bapak ini loh, Bapak Kalian mengambil ayat yang tidak ada ayat Tritunggalnya. Sementara ini aku bilang ada Tritunggalnya. Ini ada Tritunggalnya loh ayat yang aku buat. Mana? Bang Joel, Mana? bener nggak? Ada nggak di ayat yang dibilang dia tadi tentang Tritunggal? Lah di sini berarti 2819 ada memang disebut Tritunggal di sini. Ada. Kenapa kamu lari yang tadi tentang korban pengebusan dosa? Sementara di situ nggak ada. Karena ini lebih nyata gitu. Ada penghapus dosanya Aku di nggak sini. bisa. Tunggu, konsep yang kamu ketahui tentang Tritunggal itu apa? Tunggu dulu, konsep yang kamu ketahui tentang Tritunggal itu apa? Aku tanya dulu, jangan. Ya, 3 dalam 1, 3 dalam 1. Oke, 3 dalam 1. Kenapa kamu harus bilang dia ekor ini ekor? Kan nggak ada dikatakan di situ di ayat itu bahwasanya dia Lah, Tritunggal. memang di sini ada. Di sini ada emang. Ya, itu kamu Mana? Mana? belum kamu apa? Kamu buat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apalagi? Ketiganya adalah satu mana? Ketiga di dalam satunya mana? Nah, mana Tritunggalnya satunya mana?
Mana satu? Sekarang gini, Mana satu situ? Mana? konsep Mana? kamu Mana? Mana? Mana satu situ? gini loh. Enggak, kalian Di mana satu kalian situ? cuma bilang gini, kalian Mana? bilang gini kan. Sekarang aku tanya deh. Mana? Sekarang aku tanya konsep Tritunggal itu Iya. Mana? Sudah, mana satunya situ? Tritunggal kan tiga tapi satu. Tiga tapi Layar, satu, layar. satunya mana di situ? Udah Dan di mana? Dan di mana di situ Yesus mengatakan sembala dia? Mana di situ? Dia cuma mengatakan begitu. Benar. Wah, mana satunya situ? Ya, Tiga tapi satu. Tiga tapi Biar satu aku mana? bacain lagi ya. Siapa sih namanya? Gini, perintah untuk memberitakan Injil. Coba Iya, dianalogikan aja. Bukan perintah Gini untuk dulu. menyembah dia ya. Oh, Ini bukan menyembah dia, memberitakan. Beda loh menyembah sama Oke. memberitakan. Tiga tapi satu. Satunya mana di situ? Satunya mana? Bahasanya. Iya, satunya mana di situ menjelaskan. Inilah satunya. Mana coba? Coba kau baca. Sekarang aku tanya sama Gak tertulis kamu. juga tiga tapi satu. Tapi oke, kau lihat di situ Memang apa? bukan tertulis, tapi setahu kamu. Aduh, dia ketawa. Setahu dong. Setahu kamu. Pakai sidik. Bagus, bagus. Sekarang aku Iya, nggak ada tanya tertulis Kak tiga tapi Fidi. satu. Di situ Tunggu. cuma tertulis apa coba? Di situ apa coba? Bapak, Putra, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Satunya mana? Kalau kamu oke, saya kan tiga tapi satu kan? Tritunggal itu kan kamu tahunya Tritunggal. Nah, itu Bapak, Anak, dan Roh Kudus kan. Kenapa Tritung- berbeli-beli sih? Tritunggal tiga tapi satu. Satunya yang mana? Kan tidak ada tiga dalam angka tiga tapi itu dia adalah Tuhan dulu itu dong. sendiri gitu Gan- loh. gantian. Kasihan, bilang dong. Mereka Gantian. nggak ngerti kalau perikop ini. Mereka Begini, nggak ngerti. dek, gantian, dek. Kamu kayak, kamu keluar mulut duluan. Tiga tapi satu itu kan gak tertulis tiga Oh, dan Joel baru satu. balik, Joel baru balik. Ya kan gak tertulis juga angka 3 dan 1. Oke, saya ikut mau kamu. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. 3 nih. Oke, udah 3 ya. Satunya mana lagi? Mana satunya? Oke, Ah, aku jawab. Satunya Oke, mana? gini. 4 semua ya, 4. Tritunggal. Bukan 4 lah. Tritunggal itu dia satu, begini. tapi dia itu adalah 3 Oke, gitu. oke. Saya begini, saya kasih poin. Jadi sini, Bapak, Anak, dan Roh Kudus dan satunya ini gitu loh. Jadi 3 Ini, kali aku 1 bacain gitu ya. dong. Mana di Oh, situ bukan. tertulis? Mana? Tritunggal itu bukan Tritunggal itu bukan 4 Loh. sayang. Loh, Coba deh, satunya Tritunggal mana? itu Berarti bukan kontradiksi. 4. Berarti kontradiksi. Ini enggak Bentar. kontradiksi. Markus Enggak 12. kontradiksi. Coba buka Tunggu, Markus itu apa? 12. Coba Aku buka. tanya deh, tunggu itu apa? Tunggu Kontradiksi itu apa? Markus 12 28 29. Coba buka. Tunggu jawab dulu. Iya. Tunggal itu apa? Tunggal itu satu. Itu apa? Tunggal itu satu. Tunggal jawab dulu yang aku bilang. Aku nggak akan mau ke lain ayat sebelum aku Iya, membahas ini. tunggal itu satu. Tunggal itu apa? Tunggal itu satu. Satu. Tri itu apa? Tri itu 3. 3 adalah satu. 3. Oh Berarti enggak, di dari situ satu tertulis itu- 3 tapi 1. Kamu Nah, mengatakan makanya 3 tapi dengar dulu. Ini Tritunggal ini 3 adalah ada 1. jawabannya. Kamu mau tahu jawabannya enggak? Yang Enggak, mengatakan Dek. tunggal itu. Di 3 sini tapi sudah 1. jelas loh. Sekarang di situ cuman oke, saya ikut mau kamu kan begini, kamu dengar baik-baik. Enggak ada di situ angka 3 dan 1. Enggak ada tertulis juga 3 dan 1. Hanya menuliskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, 3 deity ya. Satunya yang mana? Di situ Ya. tadi. Inilah Aku satunya jawab. ini. Tunggu, Begitu. Aku jawab. Ini Nah. sebenarnya udah terjawab dari tadi. Enggak. loh. Gini loh. Tunggu. Baru kamu jawab begini. Baru kamu jawab Markus 12 28 29. Kontradiksi. Markus. Dengarlah yang orang lain. Tuhan Allah kita itu Tuhan itu satu. Siapa yang berbohong? Yesus pembohong berarti. Gini. Kalau kamu mengatakan itu Tunggu dulu, tiga jangan tapi selain satu. ayat dulu, selesaikan satu ayat. Dor. Kamu itu Dor. kalau mau tahu itu harus tahu, Dor. harus tahu dulu satu ayat. Gini ya, aku bilang aku nggak peduli. Dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia itu Yesus ya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu kepadanya. Yesus mendekati mereka, Yesus yang mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu adalah satu ya. Karena tunggu dulu, Yesus itu sendiri nih. Yesus itu sendiri. Karena itulah, pergilah, jadikanlah semua. Tunggu, Yesus sendiri yang membilang, mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala. Yesus yang menyatakan bahwasanya telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Satu ya, Yesus itu satu. Karena itu pergilah, jadikanlah. Ini masih perkataan Tuhan Yesus nih. Maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka
di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu. Jadi kalau Ya, kamu terus tanya, kenapa di situ? Satunya mana? Nah, Pak, enggak, tunggu. Kamu tanya Satunya yang siapa? mana? Tiga tapi Satunya satu. yang mana? Satunya mana? Satunya itu yang Yesus tadi menjelaskan itu. Dondok di situ di sini dia. Urapi Bentar, mereka sudah. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Dia sudah, menyebutkan sudah. sendiri dia adalah Gantian. itu, gitu Gantian, loh. oke, gantian gini loh. Udah, Gini, Bapak, begini dia sebut lagi nih. Bapak, gini, mereka dalam nama Bapak dan Anak. Anak ini siapa? Yesus dan Roh Kudus. Jadi Bapak dan Yesus dan Roh Kudus. Satunya yang mana, Dek? Pak Satu Ustaz yang mana? Alex kasih tahu ya. Satunya yang mana? Jadi dulu supaya Anda mengerti. Anda Iya, punya ini mereka nggak ngerti konsep Tritunggal soalnya. Loh, di Soalnya situ udah nggak ada jelas. 3 tapi 1 loh, Gimana? Kan dibilang di situ Yesus berkata. Yesus berkata, berarti Yesus Ya. sendiri yang mengatakannya dia adalah Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti awalnya dia adalah tunggal. Dia Tunggal, bilang, dia- aku loh dia- ini, tunggu. aku loh ini, aku lah ini. Gini loh, jangan bohong loh. Gini loh. Dia gini. Naikin Paraistar. Loh, dia gini loh. Dia cuma bilang gini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Satunya yang mana? Karena begini Bang Alex. kamu nggak satunya mana di menyimak sini? dari tadi. Kamu nggak Loh, menyimak Bang Saya nyimak dari tadi. Nih, aku ulang Berarti- lagi ya. Aku ulang. Berarti Yesus berbohong di dalam Markus 12, 28, 29. Nggak ada Berbohong. berbohong. Loh, Sekarang dengar. gini. Coba kamu buka dulu. Markus 12, 28, 29. Dengarlah, hai Loh, orang aku Israel. nggak mau kayak Tuhan tadi. Allah Aku mau kita, ayat Tritunggal itu Tuhan- ada di Matius. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Yesus berbohong, Dia betul? Dia Yesus sendiri saya mengatakan tanya. Tritunggal itulah Bapa. Saya Putra, dan tanya, Roh kalau Kudus. kamu Tapi mengatakan dia Tritunggal, begitu. Yesus Kamu mengatakan tahu Esa. Tritunggal itu apa? Sekarang saya gitu. tanya, yang berbohong kamu atau yang berbohong Yesus? Nggak ada yang kubohongkan. Aku udah bilang Yesus itu Coba adalah kamu buka. Tritunggal, Bapa, Iya, coba Putra, kamu dan Roh buka. Kudus. Apa Coba maksudnya? kamu buka. Kalau aku Kamu bohong, aku ada data. buka. Matius Iya, saya itu juga ada. data Itu juga datamu yang menampar. Markus 12, 28, 29. Buka dulu. Apa datamu yang menampar Buka sih? dulu Markus 28. Masalah Buka. Kenapa kamu Tritunggal sekarang. Kenapa kamu Masalah takut buka? Tritunggal sekarang, Kenapa- Bang. Kenapa kamu bilang takut? itu tadi masalah Tritunggal, Kenapa- bukan masalah iya. ayat yang lain. Kenapa kamu Bang. takut buka? Kenapa kamu takut buka Markus 12, 28? Kenapa Enggak, takut? bukan. Silakan. Sekarang gini. Iya, Sekarang gini. Udah, buka dulu baru kamu ngomong. Buka aja. dulu. Sekarang gini, kamu bertanya sama aku Aduh. tentang Tritunggal. Aku jawab, terus permasalahannya kamu apa? Ya sudah, permasalahannya berarti Yesus berbohong. Katanya Yesus, katanya Yesus dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Loh, terus ayat lain mengatakan, kamu mengatakan ini 3 tapi 1. Yang berbohong Yesus atau kamu? Aku mengambil dari kitab yang tadi ku baca, bahwasanya dia mengatakan baptislah mereka di dalam nama Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Berarti baru- tahu Yesus itu satu dan ada Tidak. Yesus baptislah mengatakan, mereka. enggak. Yesus enggak apa ya, enggak eksplisit. Kalau di dalam Markus 12, 28, 29 itu jelas. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Apa dikata situ? Tuhan itu Esa itu. Tapi kalau ini dia katakan cuma begini. Mau baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu aja. Mana lebih kamu percaya yang kata Yesus yang di dalam? Kamu tadi berarti tanya kontra- sama saya. Loh. Kamu tadi cuma tanya sama saya itu tentang ketritunggalan. Loh, Bukan ke ayat lain. saya yang Makanya ngomong kalau tadi, mau yang ngomong belajar yang para kekristenan itu, istar. bacanya per ayat Berarti gitu kontradiksi atau Yesus Loh, nggak berbohong. kontradiksi. Sekarang saya tanya, gini, Yesus yang berbohong atau Anda yang sekarang menafsirkan kita- ini dengan enggak, semau dewe Yesus kamu? tidak Bagaimana? pernah berbohong karena dia Alfa berarti- dan Omega, awal dan akhir. Lari lagi Omega. Jadi udah ya, berarti bukan 3 tapi 1 ya. Bukan, dia adalah tiga adalah satu. Dulu. Dia tiga adalah satu. Kamu nggak bisa selalu mendikte dari ayat lain. Kamu udah baca belum perikop itu semuanya? Kamu juga kan Sementara lari-lari. Aku baca Nah, perikop coba, itu. Kamu iya. itu dia itu tuh Yesus mengatakan dia ada. Oke. Dia bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu bertanya sama saya oke. tentang ketritunggalan. Oke, mana lebih jelas? Bentar sudah satu-satu. Mana lebih jelas? Markus 12, 28, 29. Gini bunyinya. Dengarlah ya orang Israel dan Aritonang. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu. Ini dia cuma katakan begini. Silakan. Kamu Markus bacanya jangan satu ayat, Iya, baca ada semua. Silakan. Mana ayat? Markus 12, 28, 29. Silakan. Markus 12
2829 seperti Markus di dalam 12. iya 2829 seperti di dalam ajaran Musa ulangan. Kamu nggak usah mendikte aku tentang waktu. Iya silakan. Tahu aja sedangkan aku mencari tahu aja menyuruh Iya, kau saya tentang nggak- Tritunggal nggak tahu. Silakan buka, silakan seperti ajaran Musa ulangan 6 nomor 4. Markus Sema berapa? Israel Adonai Elohenu Adonai Markus Ehad. berapa? Markus berapa? Markus 12 28 29. Silakan buka. 28. Nah, itu lebih jelas. Itu. Tritunggal paling enak keluaran 2914 paling enak. Jelas menghapus dosa lagi. Kelar. Kalian bilang Tritunggal itu Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Kalian akui ke istilahnya Enggak, gua daging kulit dan kotoran gua. Buka. Oh. Kan ini pedas. Tadi Bang Kores berapa tadi? Berapa? Keluaran 2914. 29 terjawab. Ini terjawab. Tunggu ya, bacakan ya kakak-kakak, abang-abang. Oke. Terima kasih Wahyu 12 ayat 28. Dikatakan di sini, hukum yang terutama. Dor. Jangan mencela, dengar dulu. Enggak, itu hukum utama loh. Dor. Dengar dulu. Kamu jangan mencela, Bang. Kamu mau tahu Siapa yang mencela lo? ini Itu saya bilang sebenarnya- hukum terutama kok, Dor. Gimana sih kamu ini? Kamu mencela omongan saya. Kamu harus Oh, dengar dulu. iya, Kan kamu lanjut. bertanya. Aku bertanya. Lanjut. Isi dari itu Yes. kan. Aku menjelaskan maksudnya apa. Kamu mencela omongan saya. Lanjut. Dor. Nah, kamu bilangnya tadi di sini ada dibilang kalau misalnya Tuhan adalah satu. Yang membilang Tuhan adalah satu itu Yesuskah atau ahli Taurat? Oh, ini nggak bisa dijawab sama mereka. Jelek. Lalu Kelasnya seorang jelek. ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki berjual jawab dan bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada Aritonang, ya, dan orang-orang Israel, ya kan? Nah, kepadanya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus. Hukum yang utama ialah dengarlah hai Aritonang dan orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Jangan putar-putar kau misionaris ternyata kau ini. Enggak, aku nggak bisa lari kok. Oke, jawab. Aku kan tadi bertanya. Yang Itu kamu jawab tahu. Yesus. Jawab Yesus. Oke, Tunggu apa, berarti ini kamu ngambilnya ini Tunggu. jawab Yesus. Makanya gitu ya. jangan difitnah Yesus itu jangan difitnah, kasihan. Aku nggak ada memfitnah Tuhan Yesus gitu loh. Aku itu nggak Lu pernah bilang Yesus Tritunggal, Yesus itu ngomong Tuhan itu Esa. Gimana sih? Loh, itu udah jelas di kitab yang tadi ku baca. Itu Yesus sendiri yang mengatakan gitu Oh, loh. Makanya dengar dulu. Aku baca Berarti- dulu dong. Iya dong. Aku kan Katanya Ya udah kalau misalnya Tina Tadinya. Tuhannya 3, jangan ngajak-ngajak Yesus, jangan ngajak-ngajak Yesus. Oh, tadi Kores. bahasa tuh Kores, dia kata tadi kata ahli Taurat. Yesus Ahli itu Taurat dibilang. Iya, berkata, katanya ahli Taurat. Itu jelas-jelas merah tintanya. Iya. Yesus itu berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Udah Putra, baca dan tadi. Roh Kudus. 12:29 baca. Itu jawab Yesus. Baca. Baca dulu Yang dong. mana? Itu Markus 12:29 itu baca dulu dong. Oke, Jawab aku baca Yesus. dulu. Tenang dulu, Iya. kan Kak, ini kan pembahasannya jangan bilang Yesus itu 3 dong. Sementara aku baca tadi Yesus itu yang berkata, baptis mereka gitu. Oke, berarti Makanya berbohong. Ya baptis ya baptis, Tuhan ya Tuhan, beda-beda lah. Atau baptis itu Tuhan gimana sih? Aduh, kamu nggak Mana? dengar ya tadi di dalam itu akulah. Nih Man- ya, aku balik lagi nih. Dibilang lagi. Lagi. Aduh, kan dibilang kan Ayo, Yesusnya ayo. berkata, kan dibilang kayak gini. Yesus Lanjut, berkata Kores, lanjut. kepada Sampai mereka, sampai. Aduh. kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya nggak apa-apa Kepadakulah- dikasih kuasa, nggak apa-apa dikasih ya. Jadi baru berkuasa tuh di umur 33 tahun. Lanjut. No. Kok ditolak? Kok ditolak? Dia berpuasa di usia 30 tahun, 33 tahun. No, dia itu Dia ngomong ini umurnya berapa? Pas ngomong ini dia umurnya berapa? kalau dalam perjanjian baru kan Yesus kan turun sebagai manusia, ya hitungannya sebagai manusia lah.
Iya, di umur berapa sebagai manusia dia ngomong ini? Di umur berapa? 33 tahun. Ya udah, berarti baru diberi kuasa di umur 33. Kelar, lanjut. Dia tidak dibilang di sini di usia ini aku diberikan kuasa, tapi dibilangnya apa? Kepada Ya nggak perlu lah. telah, kamu nggak bilang gini loh, kamu jangan Apa? memprediksikan satu ayat itu begitu gini loh. Kepadaku telah diberikan, telah berarti kalau udah diberikan berarti dari awalnya itu dia sudah diberikan gitu loh. Dia Iya, ya udah kalau nggak di umur 33, di umur berapa Yesus diberi kuasa? Di umur berapa? Awal mula dia awal mula dari bumi. Ya udah kalau gitu ngomongnya kepadakulah telah diberikan kuasa surga dan di bumi ketika aku jadi manusia. Enak. kan yang dibilang di sini kepadaku telah diberikan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya, di umur berapa jadi? Di umur berapa? Aduh. Kenapa sih? Kan dibilangnya kan di sini. Lo kalau manusia kan katanya manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ada umurnya dong. Gimana sih? Kalau dalam tolak ukur manusia, iya, dia usianya 33 tahun. Sip. Nah, di umur 33 Yesus baru punya kuasa surga dan bumi. Lanjut, apa yang mau dibahas tadi? Enggak, dia itu enggak punya kuasa. Dia itu bukan di usia 33 tahun. Kamu baca nggak konsepnya di sini? Dia tak bilang usia 33 tahun. Siapa jadi manusia? Jadi punya umur kan? Gimana sih? Kan memang harus gini loh, janji Tuhan itu harus digenapi. Bahkan akan ada turun anak, akan ada turun anak manusia, anak yang akan ada turun sebagai manusia dan itu harus digenapi. Ya itu dia. Iya, ya udah akan ada turun itu di mana? Menyela itu gitu loh. Yesus mengatakan capek. Di mana nubuat akan menjadi manusia tuh di mana? Di mana? Ada di mana ya? Sebagai Lu manusia senangnya pindah-pindah ya, loncat-loncat ya? Enggak, aku nggak meloncat-loncat loh. Kan di sini itu dia di perikop ini dia itu mengatakan ajari mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena apa? Karena di sini dia. Ini tertulisnya. Nah, udahlah kita lanjut aja ya. Ini kan udah umur 33 sepakat kita. Nah, ada yang di sini nih. Dan Tuhanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tertulis begitu di mana tuh adanya tuh? Dan baptislah mereka. Oh, baptislah, bukan Tuhanlah. Kirain Tuhan. Kenapa harus di Tuhan, Mbak? Emang manusia itu akan menjadi Tuhan? Ya kalau di sini baptis ya ini tentang baptis bukan tentang ketuhanan. Kok diputer-puter sih dalilnya? Ini loh, Bang, kan dibilang sama ayat ini ajarlah mereka. Kan dibilang di sini kan dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Nah, inilah kenapa kita dialog terus gitu loh. Kita tuh membatasi gerak-gerak orang-orang Kristen yang mau menjadikan kita penyembah Yesus. Enggak, gitu ini enggak mau. Kan enggak mau. Gini loh. Lo kalau gitu kali berarti Tina durhaka dengan dalil ini. Enggak, gini loh, Bang. Aku bilang ya, Bang, kalau masalah kami menarik kalian untuk jadi Nasrani, kami nggak pernah menuntut kalian untuk. Terus ngapain Yesus nyuruh ini jadikanlah semua bangsa muridku ini? Maksudnya apa ini? Kalau dia mengimani dan menerima apa yang diajarkan, kalau dia tidak menerima kan dibilang kan? Nah, ini. Dibilang di sini kan pergi, dibilang kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu pergilah jadikanlah. Kan dia cuma bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kamu nggak menerima apa yang diajarkan, contohnya apa yang disebarkan ini, terserah kamu, monggo. Ya kalau gitu gua nggak jadi dong. Ini kan perintahnya harus jadi nih, jadikanlah, bukan sampaikanlah ya. Ini jadikanlah ya. Harus jadi gue itu. Kalau kamu nggak menerima, contoh nih, aku lah itu ya kan, mau dijadikan gitulah istilahnya. Jadikanlah. Gimana cara ngelesnya coba? Ayo, capek lu. Mau dijadikan bangsa dan murid Tuhan Yesus nih. Tapi contohnya lah ya, contoh example pointnya. Aku nggak nerima. Ngapain aku menerima ajaran kayak gitu? Contohnya, kalau memang aku mau dijadikan muridnya, contohnya lah begitu ya kan? Ya kalau masalah aku nggak menerima tentang yang diajarkan mereka atau yang mau disebarkan mereka, itu haknya aku gitu loh. Ya iya, tapi kan haknya para pengikut Yesus juga untuk menjadikan, iya nggak?
Iya kan Tuhan Ah, itu kenanya di Iya. situ. dia Tuhan itu cuma menginstruksikan nih, menginstruksikan ya, berkata, menginstruksikan, jadikanlah, bukan dibilang harus kau jadikan itu semua bangsa, jadikanlah, dia nggak bilang oh harus, nggak ada di sini di perikop nggak ada dikatakan harus, Apa? jadikanlah, ada nggak di perikop dikatakan? Lah kalau jadi apa artinya jadi? Menjadi manusia. Gini lah, Manusia gitu, kan jadinya. Nah, ini kalau jadikanlah murid, jadi murid dong. jadikanlah, jadi itu gini loh Bang, bahasa Apa? Indonesia. Ayo. Jadi itu kan istilahnya, oh ini udah jadi, jadikanlah. Nah, inilah makanya gini loh. Cara ngejelasinnya tuh kayak gini loh. Ah, kalau misalnya lo mau menjelaskan jadikanlah, gimana cara ngejelasinnya? Kita lihat perkataan Yesus yang lain di mana di sini? Di Lukas, Aduh, tunggu pindah ya. lagi, aku malas banget. Ini dulu perikop belum dipahami sama mereka. Enggak, supaya ngerti jadikan tuh gimana maksudnya. Nah, lu baca di sini, baca ini, baca. Lukas 14 ini. Nih, lu baca ini. Nih. Perikopnya itu mulai dari dari sini. Nah, dari nih. Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini Lukas 14 ya, perikopnya tentang kalau nggak salah uang mina, kalau nggak salah. No, itu pernikahan. Oke. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini nggak datang ya, ini nggak datang. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kemiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Gak datang juga, ada kesibukan soalnya yang ini ya. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ah, ini juga nggak datang lagi ya. Pada gak mau datang nih. Ini ceritanya pada gak mau datang ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi selap kalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Itu ayat berapa? Coba mana? Itu ayatnya abang ambil, abang comot soalnya dari atas. Gua coba gimana? Gua bacain perikopnya. Ya. Tunggu, Apa? aku tanya itu ayat apa? Coba. Lukas 14. Lukas 14. 16 sampai 24. Iya gitu loh, orang nggak mau ya jangan dipaksa lah. Jangan dipaksa kalau orang nggak mau. Terdiam. Aku baca dulu, kamu jangan langsung bilang terdiam. Aku harus baca dulu. Ya kalau baca diem nggak? Kalau baca diem nggak? Aku kan Diam saya gitu saya. gini loh. Kalau aku mau baca, aku tinggal baca yang kamu buat di situ. Ini aku baca Alkitabku sendiri dulu. Aku harus menganalisa gitu loh. Iya, menganalisa dan menganalogi dan Enggak, aku nggak pernah mau menganalogi yang ada di Alkitabku. ya wes lah, bebas ya, atur-atur lah. Inilah kenapa gitu, inilah kenapa Islam tuh berdiri gegap gempita menghadang orang-orang yang akan memaksa gitu loh. Aduh. Bahas Tritunggal bubuk. Bahas Enggak, Tritunggal ketuhanan Yesus bubuk. Sekarang bahas ini gitu. Bahas Joel, amanat terjawab nggak agung. omonganku tentang Tritunggal? Kak Steven, terjawab nggak omonganku tentang Tritunggal? Terjawab lah. Terjawab. Kak Joel, terjawab nggak? Terjawab. Ada datanya kan? Tapi nggak pakai dalil. Datanya ada yang tadi aku sebutkan tadi itu Menurut data. kamu, tapi menurut Yesus enggak. Aduh, ada data yang dataku kasih. Jawab asal jawab ya bisa gitu. Kita minta di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Iya, Joel masuk. Kayak ini semakin pagi semakin kencang suaranya ya Bang Gores.
Iya, keringetan dia itu pasti. Enggak, aku nggak keringetan. Cuma tadi itu kan pembahasan tentang Tritunggal. Di ayat mana aku kasih Ungkapan tahu. Tritunggal. Jadi itu ada dalilnya, ada datanya. Kenapa? Kenapa Joel? Joel kenapa? Ungkapan Tritunggal itu seperti ini, Bang. Kenapa kami mengatakan Tritunggal? Contohnya Tertulian itu yang ngajarin, bukan kalian punya pemahaman sadar sendiri dengar. gitu loh. Ya, dengar dulu lah. Ah, boleh. Kita punya roh, punya tubuh, dan punya apa? Jiwa. Oke. Ya, punya jiwa, ya, seperti itulah. Anda mempunyai roh, punya jiwa, itu tidak terpisah, benar? Jiwa tuh kapan di ininya? Di apa di keluar dari Tuhan tuh kapan jiwa? Jiwa itu terdiri dari perasaan, ya, pikiran, dan kehendak. Itu tidak terpisah, benar enggak? Perasaan, pikiran dan kehendak. Itu Ya, jiwa. jiwa. Kalau roh terdiri dari Kalau roh itu ya roh Allah, roh manusia, roh kita. Oh, di situ ya. Jadi dalam roh tuh ada Allah, ada kita sama manusia. Lah kitanya apa gitu? Jangan kau tambah-tambah, orang baru jelaskan. Nah, kalau tubuh ada apa aja? Ya tubuh, maksudnya gini, dengar dulu. Saya jelaskan tadi, ketertunggalan itu